Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul Yes God Yes. Film ini mengisahkan remaja polos, cantik dan religius yang belum pernah melakukan kegiatan negatif. Ya kalian pasti tahu lah kegiatan negatif yang gua maksud. Hingga suatu hari ia tidak sengaja menggesekkan tangannya ke kue apem miliknya, sehingga ia merasakan kenikmatan yang wadidaw. Ya biasalah anak polos, terus ya gitulah. Kayak kepo gitu kan. Oke, gimana ya kelanjutannya? Apakah ia akan menjadi pencolok handal atau ia akan bertobat dan kembali ke jalan yang benar? Yang mana ayo? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya ya. Tapi seperti biasa, gue ingetin kalian buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Gue Usop, enjoy the plot. Film diawali dengan diperlihatkan seorang remaja cantik bernama Alice. Alice adalah siswi di sebuah sekolah yang sangat religius dan disiplin ketat banget kayak di pondok, anjay. Scene berpindah dan sedang diadakan kegiatan belajar mengajar. Ya namanya aja sekolah, pastilah ada kegiatan belajar mengajar. Hadeh. Kebetulan sekali hari itu mereka membahas tentang sexuality. Au. Pak guru yang bernama Marpi menjelaskan kalau laki-laki lebih gampang terangsang. Ya sih. Tapi cewek juga saknean kalau udah pernah gitu. Kalau nggak percaya tanya aja sama ceweknya langsung. Lalu salah satu siswa yang bernama Wade bertanya apakah colai itu haram atau tidak. Ayo, haram nggak menurut kalian? Kalau haram, kenapa kalian masih sering colai? Terus kalau nggak haram, apa alasannya? Tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut. Pak Marpi menjelaskan jika menurut kitab, kegiatan colai dan colok apem itu haram. Need a few seconds, like a microwave to get switched on. Singkat cerita, kegiatan sekolah pun usai dan Alice langsung choose go home. Setelah mencari-cari cemilan di lemari dapur, Alice langsung membuka komputernya untuk bermain word scramble. Word tuh artinya kata, scramble artinya rebutan. Word scramble artinya rebutan kata gitu. Nggak mudeng wis, gak iso bahasa Inggris. Saat lagi asik bermain, tiba-tiba Alice mendapat email dari orang tak dikenal. Ternyata isi email itu adalah gambar orang lagi melakukan pergenjotan. Alice yang masih polos dan tak tahu apa-apa malah melanjutkan chat seks dengan orang tidak dikenal itu. Tanpa sadar, Alice mulai meraba kue apemnya. Dan dia merasakan kenikmatan yang belum pernah ia dapat sebelumnya. Saat ia ingin melakukan yang lebih, paham lah ya maksud gue ya. Yang lebih itu apa? Tiba-tiba ibunya memanggil dan Alice pun gak jadi colok memskinya. Keesokan harinya saat makan siang di sekolah, salah satu siswi mendatangi Alice dan temannya yang sedang asik mengobrol santuy. Siswi itu berkata jika Alice sudah melakukan pergenjotan duniawi dengan siswa yang bernama Wade. Siswi itu lalu menyarankan Alice agar ikut retreat. Retreat adalah camping rohani dengan tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sontak saja berita tentang Alice yang sudah melakukan pergenjotan menyebar dengan cepat ke santri sekolah. Alice mulai dijauhi oleh teman-temannya dan dianggap sebagai manusia hina. Bahkan saat hendak memberikan persembahan, gurunya menggantikan Alice dengan siswi lain karena menganggap Alice tidak layak melakukan itu. Karena tidak kuat dengan semua tekanan yang ia terima di sekolah, Alice pun menemui Pak Marpi dan memintanya untuk mendoakannya. God, the Father of mercies, through the death. Singkat cerita, kini Alice berangkat ke acara retreat. Setelah sampai, Alice tampak memandangi salah satu senior tampan yang tangannya dipenuhi bulu. Senior itu bernama Chris. Alice membayangkan jika ia meraba bulu di tangan Chris. Mereka lalu diantar ke rumah masing-masing. Peraturan pertama retreat adalah semua peserta harus mengumpulkan barang-barang elektronik agar lebih fokus mengikuti kegiatan. Tapi di sini Alice membandel dan menyembunyikan HP yang ia bawa.
Keesokan harinya, peserta retreat dibagi menjadi beberapa grup. Dan kebetulan saat itu Alice satu grup dengan Chris. Lalu panitia retreat meminta semua peserta untuk mengisi form yang menggambarkan perasaan mereka saat ini. Alice secara tidak sadar melingkari kata terangsang. Ketika ia sadar, ia segera mencoret kata itu. Tapi panitia keburu mengambil form itu. Malam harinya, Alice terlihat lagi rebahan sambil main HP. Alice yang masih penasaran dengan kenikmatan yang ia rasakan waktu itu kembali mengulanginya lagi. Tangan Alice makin ke bawah menuju tempat kenikmatan dan akhirnya tercolok meme skinya Alice. Besoknya mereka semua berjalan-jalan keliling hutan. Lalu Alice melihat salah satu peserta retreat terjatuh dan Chris menolongnya. Alice pun punya ide, ia pura-pura terjatuh agar ditolong oleh Chris. Ide itu ternyata berhasil. Tidak cuma ditolong, Alice ini bahkan digendong oleh Chris sampai ke kamarnya. Ketika Alice berada di kamar, salah satu senior datang menghampiri Alice. Tapi sial bagi Alice, HP-nya tiba-tiba bunyi dan tentu saja ketahuan oleh senior itu. Senior langsung melaporkan hal itu kepada Pak Marpi. Dan Pak Marpi menghukum Alice untuk bersih-bersih hingga acara retreat berakhir. Meskipun sudah mendapat hukuman, Alice ini tetap membandel. Dia masuk ke ruangan Pak Marpi untuk memakai komputernya untuk melanjutkan chat joroknya dengan orang tak dikenal itu. Saat lagi asik chattingan, Alice mendengar suara karena takut ketahuan. Ia langsung pergi dari ruangan Pak Marpi. Tetapi Alice lupa mematikan komputernya. Saat makan siang, Pak Marpi mendatangi semua peserta retreat dan menanyakan siapa yang sudah memakai komputernya. Tapi tidak ada satupun orang yang menjawab pertanyaan itu. Would anyone like to take responsibility for this? Now, I have no way of knowing who did this. I was compelled by the Spirit of Christ to come forward before the retreat is through. Suatu ketika, saat Alice sedang bersih-bersih, secara tak sengaja ia melihat pasangan yang sedang melakukan pergenyutan duniawi. Alice yang terangsang lalu menggesekkan tongkat pengempelannya ke apem miliknya. Saat akan mencapai klimaks, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek datang dan gak jadi muncrat deh si Alice. I need a cup of... I'm all done. Okay, dear. Alice lalu menceritakan jika ada yang melakukan pergenyutan duniawi kepada temannya. Tapi temannya ini gak percaya sama Alice. Saat Alice lanjut bersih-bersih, rupanya ia menemukan gelang couple milik Wade yang bertuliskan Heather. Alice pun memberanikan diri menaruh gelang itu di meja komputer milik Pak Marpi. Tapi tiba-tiba Pak Marpi datang dan Alice pun bersembunyi. Pak Marpi menyalakan komputernya dan ternyata Pak Marpi ini lagi nonton film begituan, gengs. Nggak cuma nonton aja, Pak Marpi mengeluarkan burung dari sangkarnya dan langsung mengocoknya. Alice yang melihat semua hal itu langsung lari dari tempat persembunyiannya. Alice lalu pergi ke tepi danau sambil merenungkan hal yang baru saja ia lihat. Di tepi danau itu Alice bertemu dengan Chris. Mereka lalu duduk dan Chris bertanya kenapa Alice murung. Tanpa salam, tanpa permisi, Alice pun langsung mencium Chris tepat di bibirnya. Chris yang takut terjadi hal yang lebih parah lagi, berusaha melepaskan ciuman Alice dan pergi meninggalkannya. Malam harinya, saat upacara api unggun, Alice ini muak terhadap mereka semua. Mereka menyanyi menyembah Tuhan, tapi kelakuan mereka kayak setan. Alice pun pergi entah kemana meninggalkan acara api unggun itu. Dia berjalan sendirian tanpa arah hingga akhirnya menemukan sebuah bar. Alice masuk ke sana dan langsung memesan anggur merah cap orang tua yang gold. Anjay. Ya kali. Alice lalu menceritakan semuanya kepada salah satu pengunjung bar. Setelah bercerita, Alice merasa lebih lega dan orang itu juga mengantar Alice kembali ke tempat retreat. Keesokan harinya saat hendak pulang, Wade terlihat dipanggil oleh Pak Marpi. Lalu teman Alice yang bernama Laura menghampiri dan meminta maaf karena menuduh Alice yang memakai komputer Pak Marpi. Ternyata Wade yang memakai komputer Pak Marpi selama ini. Padahal kan Alice juga pakai. Dan tentang Alice yang melakukan pergenyutan dengan Wade, di awal film tadi, rupanya Wade mengarang cerita. Itu untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang kaum pelangi alias gay. Acara retreat pun berakhir dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Di sekolah Alice menemui Pak Marpi untuk pengakuan dosa. Alice menceritakan semua hal yang ia lihat di retreat.
Bahkan ia bercerita jika ia melihat seorang sedang menonton film dewasa. Alice menceritakan dengan detail isi film tersebut. Mendengar hal itu, mukanya Pak Marpi langsung berubah. Singkat cerita, kini Alice telah sampai di rumah. Di sana ternyata Alice menonton video dewasa sambil memainkan momonya. Momo. Bahkan Alice ini menggunakan mainan buat cewek yang bisa getar. Dan film pun tamat. Itu tadi alur film Yes God Yes dari Nikmatin Alur. Gimana filmnya? Seru nggak? Dilihat-lihat Mbak Alice ini manis juga ya. Udah cantik, terus hobinya suka colo apem lagi. Nah, di sini kita diajarin kalau orang yang kelihatannya religius ternyata punya sisi gelap juga, kayak Pak Marpi tadi. Makanya jangan nilai orang dari luarnya aja. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Gua Usop, I love you 3000.